Musim semi tiba di Baghdad, tetapi suasana kota terasa tegang dan aneh. Dalam beberapa minggu terakhir, 10 orang asing berpakaian mencolok, mengaku sebagai dukun agung dari timur jauh, tiba di Baghdad. Mereka menyebarkan kabar bahwa mereka bisa meramal nasib, menyembuhkan penyakit dengan jampi-jampi, dan bahkan memanggil hujan. Khalifah Harun al-Rashid awalnya skeptis, tetapi para dukun itu berhasil meyakinkan beberapa bangsawan istana dengan trik sulap sederhana. Para dukun ini, dipimpin oleh seorang pria tua bernama Syekh Al-Gaib, Syekh Gaib, mulai memungut biaya yang sangat mahal dari rakyat yang ketakutan. Khalifah akhirnya memanggil mereka ke istana untuk menguji kekuatan mereka. 10 dukun itu berdiri di halaman istana, masing-masing memegang jimat, tulang, dan mangkuk dupa. Mereka memandang Abu Nawas, yang berdiri di samping Khalifah, dengan jijik. Mereka menganggap Abu Nawas hanyalah seorang badut. Kami, 10 utusan gaib, datang untuk membuktikan bahwa kami memiliki kekuatan melampaui akal manusia. Kami menantang semua orang yang berani meragukan kami. Khalifah Harun al-Rashid, yang sudah muak dengan kesombongan mereka, menunjuk Abu Nawas. Abu Nawas, kau adalah orang paling cerdik di Baghdad. Aku perintahkan, uji 10 dukun ini. Jika kau bisa membuktikan mereka penipu, aku akan mencambuk mereka semua. Jika kau gagal, aku akan mencambukmu 100 kali, karena kau telah menghina kekuatan gaib. Abu Nawas, yang tahu persis bahwa dukun-dukun itu hanyalah penipu licik, menerima tantangan itu. Abu Nawas segera merancang tantangan yang tidak memerlukan sihir, tetapi logika. Ia menunjuk ke pintu gerbang utama istana yang sangat besar dan berat, dijaga oleh 2 pengawal kuat. Wahai 10 dukun agung, aku akan mengajukan satu tantangan yang akan membuktikan apakah kalian benar-benar memiliki kekuatan gaib. Tantangannya adalah, aku ingin kalian membuka gerbang istana ini hanya dengan menggunakan 1 jari saja. Semua orang terkejut. Gerbang itu terlalu berat untuk dibuka oleh 10 orang kuat sekalipun, apalagi hanya dengan 1 jari. Syekh Al-Gaib tertawa terbahak-bahak. Kau bodoh, penyair. Ini adalah tantangan kekuatan fisik, bukan sihir. Abu Nawas menjawab, jika kalian benar-benar memiliki kekuatan gaib, kekuatan kalian harus mampu mengalahkan kekuatan fisik yang biasa. Buka gerbang ini dengan 1 jari, atau kalian adalah penipu. 10 dukun itu, yang kesal karena Abu Nawas memilih tantangan fisik, mencoba menggunakan berbagai trik. Dukun pertama, mencoba menggunakan jampi-jampi dan mengarahkan tongkatnya ke gerbang, tetapi gerbang tetap tertutup. Dukun kedua, mencoba menggunakan konsentrasi penuh dan mendorong dengan 1 jari, tetapi jari-jarinya hampir patah. Dukun ketiga, melakukan tarian aneh sambil memanggil roh untuk membantu, tetapi yang datang hanya lalat. Setelah 10 dukun itu mencoba dan gagal, Syekh Al-Gaib berteriak, ini mustahil, Abu Nawas. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Abu Nawas tersenyum licik. Ia mendekati gerbang istana. Kalian salah, dukun-dukun bodoh. Bukan hanya Tuhan yang bisa. Aku, Abu Nawas, akan membuktikan bahwa gerbang ini bisa dibuka hanya dengan 1 jari. Abu Nawas mengambil 1 keping emas dan memberikannya kepada salah satu pengawal yang menjaga gerbang. Pengawal yang perkasa, ambil koin ini. Aku perintahkan, buka gerbang istana sekarang. Pengawal itu tersenyum, menerima koin itu, dan segera membuka gerbang dengan kedua tangannya yang kuat. Lihat, gerbang sudah terbuka, seru Abu Nawas kepada para dukun yang bingung. Aku sudah membuktikan. Aku membuka gerbang istana hanya dengan 1 jari. Jari ini yang memegang koin emas, yang kemudian aku berikan kepada pengawal. Dan pengawal itu menggunakan tangannya atas perintah yang aku berikan melalui kekuatan emas. Khalifah Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak, sementara para wazir terkesima. Luar biasa, Abu Nawas. Kau membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah sihir, melainkan akal dan kekuasaan finansial. Syekh Al-Gaib dan 10 dukun itu sangat marah. Ini penipuan, paduka. Ini trik, bukan sihir. Dia mengelabui kami. Justru itu, Tuan Dukun. Sihir kalian hanyalah trik bodoh. Sementara trikku, melibatkan logika dan uang, selalu berhasil. Jika kalian tidak bisa mengalahkan logika sederhana ini, bagaimana kalian bisa mengklaim mengalahkan takdir? Khalifah, puas, memerintahkan para dukun untuk kembali keesokan harinya untuk tantangan yang lebih sulit. Jika kalian gagal lagi, kalian akan dicambuk.
Syaikh Al-Gaib berjanji akan membalas Abu Nawas. Ia akan menyiapkan tantangan sihir yang tidak dapat dipecahkan dengan uang. Keesokan harinya, Syaikh Al-Gaib dan 9 dukun lainnya kembali ke istana. Mereka terlihat lebih percaya diri dan serius. Mereka tahu, mereka tidak boleh lagi kalah dengan trik sederhana. Syaikh Al-Gaib maju ke hadapan Khalifah Harun al-Rashid. Paduka yang mulia, hari ini kami akan memberikan tantangan yang tidak dapat dikalahkan oleh emas atau logika sederhana. Kami akan membuktikan kemampuan kami untuk membaca pikiran manusia. Khalifah memandang Abu Nawas. Abu Nawas, jika mereka bisa membaca pikiranmu, kau harus dihukum karena pikiranmu pasti penuh dengan ide gila. Hamba terima tantangan ini. Hamba akan memikirkan satu rahasia yang paling dalam, dan biarkan dukun ini membacanya. Syaikh Al-Gaib memulai ritualnya. 9 dukun lainnya membuat lingkaran, membakar dupa berbau aneh, dan mulai menggumamkan jampi-jampi. Syaikh Al-Gaib menutup matanya, menunjuk Abu Nawas, dan berpura-pura jatuh ke dalam trans. Abu Nawas, sementara itu, mendekati telinga Khalifah dan membisikkan sesuatu yang panjang dan rumit. Setelah beberapa menit, Syaikh Al-Gaib terbangun dari transnya. Wajahnya berseri-seri. Saya telah menembus pikiran penyair ini. Pikiran Abu Nawas dipenuhi dengan satu hal, yaitu cinta dan kerinduan. Dia terus memikirkan tentang ayam panggang yang sempurna, yang telah ia bayangkan semalaman. Itulah rahasia terdalamnya. Semua orang di majelis menoleh ke Abu Nawas, yang pura-pura terkejut dan malu. Bagaimana mungkin kau tahu? Seru Abu Nawas, berpura-pura kesal. Itu rahasia pribadiku. Khalifah Harun al-Rashid tertawa puas. Luar biasa. Dukun ini benar-benar bisa membaca pikiranmu, Abu Nawas. Khalifah bertanya kepada Abu Nawas, apakah benar kau memikirkan ayam panggang? Abu Nawas, dengan wajah tertipu, ya, Paduka, hamba memimpikannya semalaman. Syaikh Al-Gaib dan para dukun bersorak. Mereka telah membuktikan kekuatan mereka. Khalifah, kami telah membuktikan. Sekarang, cambuk si penipu ini, tuntut Syaikh Al-Gaib. Abu Nawas segera menghentikan perayaan para dukun. Abu Nawas, tunggu dulu, Paduka. Mereka memang tahu apa yang sedang hamba pikirkan, tetapi mereka gagal membaca rahasia yang baru saja hamba bisikkan kepada Anda. Abu Nawas menunjuk Syaikh Al-Gaib. Wahai Syaikh, buktikanlah bahwa kau benar-benar dukun. Katakan kepada Khalifah, apa yang baru saja hamba bisikkan kepadanya. Syaikh Al-Gaib panik. Tentu saja dia tidak bisa membaca bisikan Abu Nawas kepada Khalifah. Ritualnya hanya berfokus pada apa yang ada di pikiran Abu Nawas saat ritual dimulai. Khalifah, yang sangat menikmati permainan ini, menyuruh Syaikh Al-Gaib mencoba membaca pikiran Abu Nawas lagi. Syaikh Al-Gaib mencoba, tetapi tidak berhasil. Khalifah kemudian bertanya kepada Abu Nawas, Abu Nawas, sekarang katakan kepada semua orang, apa yang kau bisikan kepadaku saat dukun ini membaca pikiran ayam panggangmu? Abu Nawas tersenyum, hamba membisikkan ini, Paduka. Sebentar lagi, Syaikh ini akan mengatakan bahwa hamba memikirkan ayam panggang, karena itulah satu-satunya hal yang ia tahu cara meramal dari buku sihirnya. Majelis hening. Abu Nawas telah mengejutkan Syaikh Al-Gaib dengan menciptakan sebuah kepercayaan diri palsu, memikirkan ayam panggang, sambil membuat pernyataan prediksi yang benar-benar rahasia kepada Khalifah. Kemenangan Abu Nawas, Syaikh Al-Gaib bisa membaca apa yang hamba pikirkan secara umum, ayam, tetapi ia gagal membaca rencana yang hamba buat dengan akal. Dukun sejati seharusnya bisa membedakan antara pikiran dan rencana. Kalian hanya membaca permukaan. Khalifah Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau luar biasa. Kau menciptakan jebakan dalam jebakan. Dukun-dukun, kalian gagal total. Kalian bisa meramal makanan, tapi tidak bisa meramal strategi. Khalifah memberi para dukun kesempatan terakhir. Besok, kalian harus menunjukkan kekuatan yang benar-benar nyata, yang mengubah alam, bukan hanya membaca pikiran perut. Jika kalian gagal, cambuk menanti. Syaikh Al-Gaib, yang wajahnya kini merah padam karena 2 kali dipermalukan, bersumpah akan membawa tantangan yang tidak mungkin dipecahkan oleh logika Abu Nawas, tantangan panggilan hujan. Hari berikutnya, cuaca di Baghdad sangat cerah dan panas. Syaikh Al-Gaib dan 9 dukun datang dengan membawa peralatan ritual yang lebih besar, drum, jubah hitam, dan sebuah wadah besar berisi air. Syaikh Al-Gaib,
Paduka Khalifah. Hari ini kami akan membuktikan kekuatan kami untuk mengubah kehendak alam. Sudah 2 bulan tidak turun hujan di wilayah utara. Kami menantang Abu Nawas. Siapa yang bisa memanggil hujan lebih dulu, kami atau dia? Jika kami berhasil, kami berhak mendapatkan hadiah besar dan mencambuk Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid menyukai tantangan ini. Abu Nawas, kau tidak bisa menggunakan koin emas atau ayam panggang untuk membuat hujan. Hamba terima tantangan ini. Hamba akan memanggil hujan, dan hamba jamin, hujan hamba akan lebih cepat dan lebih deras dari sihir mereka. Syaikh Al-Gaib dan para dukun segera memulai ritual mereka. Mereka menari dengan liar di bawah matahari, memukul drum dengan ritmis, dan meneriakkan mantra-mantra. Mereka mengarahkan jari-jari mereka ke langit yang biru dan jernih, berharap awan segera berkumpul. 1 jam berlalu. Matahari semakin terik. Para dukun mulai kelelahan dan berkeringat deras, tetapi langit tetap cerah. Syaikh Al-Gaib, yang wajahnya sudah basah oleh keringat, berteriak putus asa, "Langit, mengapa kau menolak kami?" Saat giliran Abu Nawas, ia tidak melakukan tarian, tidak memakai jubah aneh, dan tidak membawa drum. Ia hanya meminta Khalifah untuk memerintahkan semua wazir, pengawal, dan dukun, termasuk dirinya sendiri, untuk berkumpul di hadapan Khalifah di lapangan istana, dan membawa anak kecil mereka yang paling polos. Semua orang bingung, tetapi mereka patuh. Ketika semua orang berkumpul, Abu Nawas berdiri di tengah lapangan, di depan semua orang. Ia kemudian mengucapkan kalimat dengan suara keras. "Wahai Allah, kami, hamba-hamba MU di Baghdad, memohon kepada MU untuk mengirimkan hujan. Hujan yang turun dari langit adalah pertanda rahmat, tetapi juga pembersih dosa-dosa kami. Kami semua di sini adalah manusia berdosa." Semua orang, termasuk Khalifah, mengangguk setuju. Abu Nawas kemudian menunjuk arah anak-anak kecil yang dibawa oleh para pejabat istana dan dukun. "Ya Allah, kami memohon, jika engkau tidak mau menurunkan hujan demi kami yang penuh dosa ini, maka turunkanlah hujan demi kepolosan anak-anak kecil yang tidak bersalah ini. Mereka tidak tahu apa-apa tentang sihir, pajak, atau kekuasaan. Mereka murni." Abu Nawas melanjutkan dengan drama. "Jika dalam waktu 5 menit hujan tidak turun, itu berarti dosa-dosa kami terlalu besar. Dan kami harus mengirimkan anak-anak ini ke tempat lain agar mereka tidak ternoda oleh kekeringan dan dosa kami." Abu Nawas berteriak dengan suara memelas, memohon belas kasihan Allah melalui perantaraan anak-anak. Awalnya, langit tetap cerah. Namun, para orang tua di sana mulai merasa terenyuh dengan ucapan Abu Nawas. Mereka khawatir jika hujan benar-benar tidak turun, Khalifah akan menuruti titah Abu Nawas untuk membuang anak-anak mereka ke tempat lain. Tentu saja ini hanya akal-akalan Abu Nawas, tetapi emosi sudah bermain. Satu persatu, para ibu dan ayah mulai menangis terisak karena takut berpisah dengan anak-anak mereka. Air mata para wazir, pengawal, dan bahkan beberapa dukun mulai menetes deras ke tanah. Tiba-tiba, seorang anak kecil yang melihat ibunya menangis bertanya, "Ayah, mengapa ibu menangis? Apakah kita tidak akan dapat hujan?" Ayahnya menjawab dengan sedih, "Ya, nak, karena dosa ayah terlalu banyak." Abu Nawas tersenyum kepada Khalifah. "Lihat, Paduka, hujan sudah turun." Khalifah Harun al-Rashid bingung. "Aku tidak melihat awan. Abu Nawas, langit masih cerah." "Paduka, hujan ini jauh lebih penting daripada hujan air. Ini adalah hujan air mata penyesalan." Abu Nawas berhasil memanggil hujan emosi. "Paduka, hamba membuktikan bahwa hati manusia lebih mudah diubah daripada kehendak alam. Para dukun itu mencoba menguasai alam, tetapi hamba memilih untuk menguasai hati." Syaikh Al-Gaib, yang juga ikut menitikkan air mata karena ketakutan anaknya akan dibuang, menyadari kekalahannya. "Cukup," seru Syaikh Al-Gaib. "Dia adalah penipu emosi. Dia memanipulasi perasaan kami." Abu Nawas, itulah perbedaan antara trik dan kebijaksanaan, Tuan Dukun. Dukun sejati adalah yang bisa mengubah suasana hati. Aku telah mengubah suasana hati istana ini dari tegang menjadi haru dan bersyukur. Aku menang. Khalifah Harun al-Rashid, yang kini terharu sekaligus terhibur, setuju. Abu Nawas menang. Dia memanggil hujan yang paling berharga, air mata. Syaikh Al-Gaib, kalian gagal dalam 3 tantangan. Besok, kalian akan dicambuk. Syaikh Al-Gaib,
yang kini dendam kesumat, bersumpah, kami tidak akan datang besok untuk dicambuk. Kami akan pergi sekarang, tetapi kami akan meninggalkan kutukan di istana ini sebagai pembalasan. Syaikh Al-Gaib dan 9 dukun melarikan diri dari Baghdad pada sore hari itu juga, menghindari hukuman cambuk. Namun, sebelum pergi, Syaikh Al-Gaib menyelinap masuk ruang tahta istana. Ia meninggalkan sebuah wadah kecil berisi bubuk hitam dan sebuah mantera yang tertulis di perkamen. Keesokan paginya, ketika Khalifah Harun al-Rashid hendak duduk di singgasananya, ia menemukan pemandangan yang aneh dan mengerikan. Seluruh ruang tahta, termasuk singgasana, dinding, dan bahkan karpet, dipenuhi oleh jaring-jaring laba-laba yang tebal dan lengket. Lebih dari itu, di setiap jaring terdapat seekor laba-laba hitam berukuran aneh yang tampak menatap dengan marah. Di singgasana, ditemukan perkamen kutukan Syaikh Al-Gaib. Wahai Harun al-Rashid, aku meninggalkan kutukan laba-laba. Mulai sekarang, siapapun yang mencoba menghancurkan satupun jaring laba-laba ini, dia akan langsung jatuh sakit parah dan gatal-gatal. Kalian akan diperintah oleh laba-laba, sampai penyair bodoh, Abu Nawas, mengakui kegagalannya. Khalifah sangat marah, tetapi ia takut mengambil risiko. Laba-laba hitam itu terlihat mengancam. Dan meskipun ia seorang penguasa besar, ia tidak ingin menderita penyakit gatal-gatal yang memalukan di depan wazirnya. Abu Nawas, teriak Khalifah. Ini adalah sihir sungguhan. Aku tidak bisa bekerja di ruangan ini. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa melanggar kutukan ini. Para wazir menyarankan untuk membakar ruangan itu, tetapi Khalifah menolak karena itu adalah ruang tahta bersejarah. Abu Nawas memeriksa kutukan itu dengan tenang. Dia tahu bahwa dukun itu tidak mungkin memiliki kekuatan untuk menyihir laba-laba dalam semalam. Paduka, ini bukan sihir. Ini adalah penipuan logistik. Para dukun itu mungkin telah membawa ratusan laba-laba yang tidak berbahaya dan bubuk yang mendorong laba-laba membuat jaring dengan sangat cepat. Mereka memanfaatkan ketakutan Paduka. Namun, masalahnya adalah kutukan tersebut. Siapapun yang menghancurkan jaring akan jatuh sakit. Aku percaya itu trik, Abu Nawas. Tetapi, jika aku mencoba membersihkannya dan aku sakit, kau yang akan dicambuk. Kau harus membersihkan ruangan ini tanpa melanggar kutukan itu. Abu Nawas berpikir keras. Bagaimana cara menghilangkan jaring tanpa menghancurkannya? Abu Nawas kemudian meminta 2 hal dari pelayan istana. 1 bejana besar berisi air panas, mendidih. 2 sebatang kayu panjang dan halus. Abu Nawas meminta Khalifah, wazir, dan pengawal untuk berdiri jauh di pintu ruang tahta. Paduka, hamba akan memusnahkan kutukan laba-laba ini tanpa menyentuh atau menghancurkan satupun jaring. Abu Nawas kemudian mengambil sebatang kayu panjang dan mencelupkannya ke dalam air yang sangat panas, hingga kayu itu hampir basah seluruhnya dan mengeluarkan uap. Dengan hati-hati, Abu Nawas mulai melambai-lambaikan batang kayu panas yang beruap itu di bawah jaring-jaring laba-laba yang tebal di dinding dan di singgasana. Apa yang terjadi? Ketika uap air panas itu mengenai jaring-jaring laba-laba, jaring sutra laba-laba langsung mengerut, mengecil, dan tertarik ke atas karena panas yang mendadak. Laba-laba hitam itu, yang terkejut karena sarangnya tiba-tiba menghilang, jatuh ke lantai. Abu Nawas kemudian dengan cepat menyiram lantai yang penuh laba-laba itu dengan air panas, membuat laba-laba itu segera mati. Dalam waktu singkat, seluruh ruangan menjadi bersih dan bebas dari jaring. Khalifah Harun al-Rashid bingung. Abu Nawas, kau melanggar kutukan itu. Kau menghancurkan jaring-jaringnya. Tidak, Paduka. Hamba tidak melanggar kutukan. Kutukan itu bilang, siapapun yang mencoba menghancurkan satupun jaring laba-laba akan sakit. Hamba tidak menghancurkannya dengan tangan, pedang, atau sapu. Abu Nawas menunjuk ke udara. Hamba hanya menggunakan uap panas. Uap panas ini menyebabkan jaringnya menciut dan menghilang karena perubahan suhu dan kelembapan, bukan karena hamba menghancurkannya secara fisik. Hamba hanya menggunakan hukum alam. Dukun itu hanya melarang kita menghancurkan secara fisik. Kutukan itu cacat. Abu Nawas menyimpulkan, dukun itu hanya bisa membuat kutukan yang bodoh, yang gagal memperhitungkan hukum fisika dan kelicikan Abu Nawas. Mereka lupa bahwa uap panas bukan penghancur, melainkan pengubah suhu. Khalifah Harun al-Rashid akhirnya tertawa lega. Luar biasa, Abu Nawas. Kutukan telah dibatalkan. Kau pantas mendapatkan hadiah besar.
Abu Nawas akhirnya menerima hadiah 1.000 dinar dari Khalifah. Paduka, hamba telah menyelesaikan semua masalah sihir dan alam. Hamba mohon diri. Khalifah mengizinkan. Namun, saat Abu Nawas berjalan pulang, seorang pelayan berlari mengejarnya. Tuan Abu Nawas, ini adalah bingkisan kecil dari Khalifah sebagai ucapan terima kasih karena Anda telah membersihkan istana dari laba-laba. Abu Nawas membuka bingkisan itu, berharap isinya adalah kue madu. Ternyata, bingkisan itu berisi sepasang sarung tangan tebal dan sapu. Khalifah telah memberinya hadiah yang mengingatkan pada tugas pembersihan laba-laba sebagai lelucon terakhir. Setelah membersihkan istana dari kutukan laba-laba, Abu Nawas telah membuktikan diri sebagai yang paling cerdas di Baghdad. Khalifah Harun al-Rashid, yang sudah memberikan hadiah dinar, kini ingin menguji moralitas Abu Nawas. Sore itu, Khalifah memanggil Abu Nawas kembali ke ruang tahta yang kini sudah bersih. Abu Nawas, kau telah mengalahkan 10 dukun dengan akalmu. Kau menyelamatkan istana dari kekacauan. Aku percaya pada kecerdasanmu, tetapi aku ingin menguji kejujuranmu yang paling dalam. Khalifah menunjukkan tangan kanannya. Cincin permata kesayangan Khalifah, yang selalu ia kenakan, kini hilang. Abu Nawas, cincin ini, permata terbesar di Persia, hilang dari jariku tadi malam. Tidak ada yang masuk ke ruanganku kecuali kau. Tadi malam, saat kau menerima hadiahmu, katakan padaku, di mana cincinku? Jika kau jujur, aku akan melipat gandakan hadiahmu. Jika kau berbohong, aku akan menghukummu karena pengkhianatan. Abu Nawas tahu, ia tidak mengambil cincin itu. Tetapi ia juga tahu bahwa di mata Khalifah, ia adalah satu-satunya tersangka. Semua orang curiga pada Abu Nawas, karena ia terkenal cerdik dan sering kekurangan uang. Abu Nawas, dalam hati jika aku bilang aku tidak mengambilnya, Khalifah tidak akan percaya. Jika aku pura-pura tahu dan mencari-cari, itu akan terlihat seperti aku menyembunyikannya. Ia harus menggunakan logika yang paling cerdik untuk membuktikan ketidakbersalahannya tanpa menyinggung Khalifah. Abu Nawas tiba-tiba teringat ritual konyol Syekh Al-Gaib di episode 2, di mana dukun itu meramal pikiran Abu Nawas tentang ayam panggang. Abu Nawas segera membungkuk di hadapan Khalifah. Ya mulia, hamba mengakui bahwa hamba tidak mengambil cincin itu. Tetapi hamba memiliki cara yang pasti untuk membuktikan di mana cincin itu berada. Abu Nawas kemudian memandang ke langit-langit dengan mata menerawang, menirukan gaya Syekh Al-Gaib saat meramal. Paduka, kekuatan gaib telah berbicara. Cincin Paduka tidak dicuri. Cincin itu telah ditelan oleh ayam panggang. Khalifah Harun al-Rashid terkejut dan marah. Apa yang kau bicarakan, Abu Nawas? Kau menghina kecerdasanku. Ayam panggang mana yang bisa menelan cincin sebesar ini? Hamba mohon, Paduka, izinkan hamba membuktikannya. Malam ini, hamba minta Paduka segera memerintahkan juru masak untuk membeli dan menyembelih 100 ekor ayam. Kita harus membelah perut semua ayam itu, karena salah satu dari ayam itu telah menelan cincin Paduka. Khalifah, meskipun sangat marah karena Abu Nawas tampak mengulur waktu dan membuang-buang ayam, akhirnya setuju karena ingin membuktikan kebohongan Abu Nawas. Malam itu, juru masak istana bekerja keras, menyembelih dan membelah perut 100 ayam. Tentu saja, tidak ada satupun cincin yang ditemukan. Keesokan paginya, Khalifah yang sangat marah memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kau berbohong. Tidak ada cincin di perut 100 ayam itu. Kau akan dihukum karena penghinaan dan kebohongan. Abu Nawas tersenyum santai. Mohon ampun, Paduka. Hamba tahu persis tidak ada cincin di perut ayam itu. Hamba mengajukan ritual konyol itu agar Paduka menggunakan akal. Ingat, Paduka selalu mengenakan cincin itu. Di mana tempat paling aman yang akan Paduka simpan jika Paduka takut cincin itu dicuri? Abu Nawas menunjuk ke arah tangan kiri Khalifah. Khalifah Harun al-Rashid, yang sedang kesal, melihat ke tangan kirinya. Dan di sana, di jari manis tangan kirinya, cincin permata itu berada. Paduka, hamba yakin, malam itu, saat Paduka mencuci tangan atau pergi tidur, Paduka melepas cincin dari tangan kanan Paduka karena takut dicuri. Dan karena kebiasaan, Paduka memasangnya kembali di jari lain, yaitu jari di tangan kiri, dan Paduka sendiri lupa. Hamba tahu Paduka tidak akan percaya jika hamba hanya berkata, cincin Anda ada di tangan kiri Anda. Maka, hamba harus menciptakan gangguan besar, 100 ayam,
untuk membuat Paduka mengalihkan perhatian dari tangan kanan, sehingga Paduka secara alami akan memeriksa tangan Paduka yang lain. Hamba membuktikan bahwa kebijaksanaan seringkali dikalahkan oleh kebiasaan sederhana. Khalifah Harun al-Rashid kini benar-benar kalah dan terkesan. Ia tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau mengorbankan 100 ayam hanya untuk membuatku melihat jari kiriku sendiri. Kau adalah penyair, filsuf, dan ilusionis yang paling jujur. Khalifah memberikan hadiah berlipat ganda kepada Abu Nawas. Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdasan sejati bukanlah untuk menipu orang lain, melainkan untuk menggunakan trik yang memancing pikiran orang lain agar menemukan kebenaran sendiri. Abu Nawas tidak hanya mengalahkan 10 dukun, ia juga mengalahkan kecurigaan dari Khalifah sendiri, dan sekali lagi, ia pulang ke rumah dengan tangan penuh emas. Kisah Abu Nawas melawan 10 dukun pun tamat.